Indah tidak hanya memanjakan mata, menggambarkan pesona Pulau Dewata, tepat di mana alam tidak pernah berhenti membuat kita terpana. Keindahan itu memanjakan cantiknya warna-warna dan disuguhkan pengalaman yang penuh makna. Jiwa ini diperkaya ragam budaya, maka melangkahlah dan mulai eksplorasi keindahan Desa Sidetape, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Halo semua, saya Gali. Dan saya Dea. Nah, jadi kita sedang berada di Desa Sidetape, khususnya di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, jadi di sini kita juga akan mengeksplor lebih dalam lagi tentang budaya dan tradisi ataupun kekayaan alam yang ada di Desa Sidetape. Dan juga apa, Dea? Selain itu juga terdapat potensi-potensi yang pastinya terkenal di Desa Sidetape. Oke, jadi itu yang akan kami jelaskan di video ini. Stay tune and let's go. Jadi kita sedang berada di sebuah ikon desa, yaitu orang bertapa. Nah, jadi menurut informasi, ini adalah sebuah ikon di mana awal terbentuknya sebuah desa Sidetape yang dulunya merupakan desa Gunung Sari. Nah, kebetulan juga di sini saya bersama Pak Sinar sebagai Pokdarwis di desa Sidetape. Nah, jadi mungkin Pak Sinar bisa menjelaskan sedikit informasi tentang bagaimana sih sejarah dari orang bertapa ini. Mungkin bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Putu Sinarjaya, Tiang selaku Ketua Pokdarwis My Darling Desa Sidetape. Terkait dengan ikon Desa Sidetape yang kita lihat ini adalah patung bertapa. Ini mencirikan bahwa Desa Sidetape dulunya adalah Gunung Sari. Gunung Sari, ya. Nah, dulunya Desa Sidetape ini namanya Gunung Sari. Nah, kemudian sebelum melakukan pertapaan, masyarakat di Sidetape ini terkena perubahan penyakit. Nah, dulunya berada di lokasi dekat, di sana itu terkena musibah, dikerumuni oleh semut. Nah, kemudian pindah lagi ke Singkarung namanya, di sana diganggu oleh binatang-binatang buas. Nah, berkat kejadian-kejadian hal tersebut, makanya pengelisir di sini melakukanlah meditasi. Ya, melakukan meditasi bertapa. Nah, setelah bertapa, beliau mendapatkan wahyu. Akhirnya Desa Gunung Sari dulunya dirubah menjadi Sidetape. Sidetape artinya Side artinya berhasil, Tapu artinya meditasi. Nah, karena mampu melakukan meditasi sehingga Gunung Sari dirubah menjadi Sidetape. Ya. Jadi demikian informasi tentang sejarah orang bertapa yang menjadi ikon Desa Sidetape. Nah, sehingga terbentuknya Desa Sidetape ini. Terima kasih Pak Sinar atas penjelasannya. Nah, jadi berikut adalah sebuah video untuk memperlihatkan orang bertapa. Zaman dulu, rumah dari masyarakat Baliage semuanya membelakangi jalan. Hal tersebut ada bukan karena satu alasan. Itu disebabkan karena dulu ada seorang raja bernama Raja Mayedenawe yang dimana jika beliau melihat orang-orang Baliage melakukan suatu persembahyangan, mereka akan disiksa dan dibunuh. Masyarakat Baliage yang masih setia dengan ajaran leluhurnya, akhirnya dibuatlah tempat pemujaan di dalam rumahnya. Rumah adat Baliage Sidetape disebut dengan Balai Gajah Tumpang Salu
yang artinya rumah besar yang menyimpan ilmu pengetahuan dan bertingkat 3. Tingkatannya pun tidak naik ke atas, namun ada 3 ruangan yang disebut dengan Tri Mandala. Ruang pertama disebut dengan Niste Mandala, adalah tempat menerima tamu. Ruang kedua disebut Madhya Mandala, adalah tempat untuk memasak. Dan ruang ketiga disebut Utama Mandala, adalah tempat untuk melakukan persembahyangan. Artinya, semua aktivitas masyarakat Baliaga yang ada itu dilakukan di rumahnya sendiri. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ya Pak, jadi benar ini tempat pembuatan gula aren? Ya betul. Di sini tempat pembuatan gula aren. Kebetulan kita bersama pembuatnya namanya ya. Pak Ketut Sujana namanya. Pak Ketut Ya. Sujana, nggih. Sehari-hari beliaulah yang menyadap gula aren. Nah kemudian saat ini kebetulan musim hujan, kita tidak memproduksi sementara. Tapi nanti kalau udah agak reda hujannya, baru kita membuat gula aren. Ya berarti tergantung cuaca Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya sedikit tentang pembuatan gula aren, karena memang sekarang kan belum ada proses pembuatannya. Mungkin Pak bisa jelaskan secara singkat saja. Baik, terima kasih. Yang pertama kita ada sistem nebukin dulu. Sistem? Ya, nebukin namanya. Ya. Setelah nebukin itu baru kita potong, baru keluar air niranya. Nah, air niranya itu lalu kita tampung dulu pakai jirigen. Ya, setelah itu baru kita bawa ke sigon. Nah, sigon itu baru kita lebahkan sekitar kurang lebih 2 jam, baru kita proses pakai batok kelapa. Batok kelapa ya. Batok kelapa pakai prosesnya. Ya. Nah, jadi teman-teman itulah pembuatan gula aren. Nah, berawal dari bahan pohon aren yang diproses nebukin ya Pak ya. Ya. Dinebukin, kemudian diproses sehingga jadilah gula aren tersebut. Saya dapat kabar dari rekan-rekan saya kalau di Desa Sidetapa ini terdapat UMKM yaitu anyaman. Kalau boleh tahu di mana tempatnya Pak? Oh ya, kalau gitu kita antar ke lokasi ya. Oh ya, boleh. Iya. Terima kasih Pak. Ya, iya. Oke, jadi kita sudah berada di salah satu agrowisata yang ada di Desa Sidetapa. Nah, jadi ini adalah kebun duren dan manggis. Nah, jadi bagaimana? Apakah ada hal yang menarik di kebun ini? Mari kita ikut keliling.
Nah, jadi yang saya pegang ini adalah salah satu produk hasil dari buah manggis tersebut. Nah, jadi namanya adalah brem. Di sini ada 2 varian, apa aja dia? Saya jelaskan. Yang saya bawa yaitu brem dari kulit manggis. Nah, yang saya bawa ini adalah brem hasil dari buah manggis tersebut. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, jadi memang buah manggis itu ternyata tidak hanya buahnya aja dipakai. Nah, kulitnya juga bisa dimanfaatkan seperti salah satunya adalah brem ini. Nah, jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Sidetape harus dicobain banget nih brem dari manggis di desa Sidetape ini. Support UMKM lokal. Sejarah adanya brem manggis ini karena kreativitas masyarakat lokal melihat murahnya manggis dan diolah menjadi brem lokal Sidetape. Proses pembuatan arak brem dari kulit manggis. Pertama-tama, kumpulkan kulit manggis, kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya, kulit yang sudah kering, kemudian diblender, lalu dicampur dengan ragi dan gula pasir. Setelah tercampur rata, kita blender kembali lalu dimasukkan ke dalam jerigen yang berisi selang. Setelah itu, disaring dan diambil bremnya dan siap untuk dikemas. Oke teman-teman, nah jadi itulah hasil explore dari kami tentang mengunjungi salah satu desa Baliage yang ada di Kecamatan Banjar, yaitu Desa Sidetape. Jadi untuk teman-teman, yuk berkunjung ke Desa Tua Baliage Sidetape. Ya, sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan.